kasih telah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan kami. Perkenalkan Pak, kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, angkatan 23 jurusan manajemen. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Saya Dedi Herdianto. Oke. Tujuan kami Pak ingin mewawancarai Bapak mengenai pandangan dan pengalaman Bapak mengenai peran KPU dalam pemilu dan isu-isu terkini yang sedang dihadapi. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Pak. Terima kasih. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mendengar pandangan dan pengalaman Bapak mengenai peran KPU dalam pemilu dan isu-isu terkini. Baik, pertanyaan pertama kami Pak, bagaimana sih Pak KPU memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia, khususnya di daerah domisili yaitu di Tarakan, selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung di dalam Pancasila? Untuk memastikan pelaksanaan demokrasi ya sesuai dengan Pancasila ataupun kegiatan-kegiatan pemilihan, yang pertama, kalau KPU itu sendiri kan ada aturan dalam setiap melaksanakan kegiatan baik itu atas nama lembaga maupun kegiatan-kegiatan pemilu. Aturannya itu namanya ada undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017, kemudian ada juga undang-undang pilkada kalau untuk di tingkat daerah, kemudian ada lagi namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum itu kalau disingkat jadi PKPU. PKPU ini lagi ada berbagai jenis lagi itu. Kemudian ada lagi yang namanya juknis atau petunjuk teknis. Kalau juknis ini dia lebih sifatnya teknis lagi. Yang mau saya sampaikan adalah aturan yang tadi saya sampaikan, baik itu undang-undang pemilu, kemudian ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada juknis juga, itu bersumber dari Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang 1945 ini merupakan pengejawatan ataupun sebagai sebagai realisasi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian kalau untuk memastikannya, yang pertama, dalam setiap melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada, kita itu selalu diberikan yang namanya peraturan yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau untuk memastikan bahwa kami melaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, maka kami kembali lagi katakan bahwa setiap yang kami lakukan itu berdasarkan dengan aturan-aturan itu. Selanjutnya, pertanyaan saya Pak, bagaimana KPU melibatkan generasi milenial dalam pengawasan dan monitoring proses pemilihan umum agar berjalan transparan dan bebas dari kecurangan? kalau untuk pengawasan itu sebenarnya ranahnya di Bawaslu. Tetapi kalau dalam hal untuk pelibatan generasi milenial ataupun generasi muda dalam hal kegiatan pemilu, salah satunya kan kita selalu mensosialisasikan itu pasti akan melibatkan unsur pemuda di dalamnya, tokoh masyarakat juga, ataupun kelompok-kelompok yang memang menjadi sasaran wajib bagi pelaksanaan pemilihan itu sendiri. KPU baru-baru ini, khususnya KPU Kota Tarakan baru-baru ini melaksanakan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, khususnya Universitas Borneo Tarakan. Dalam isi kerjasama itu salah satunya adalah mengizinkan mahasiswa untuk melakukan program magang ya, atau PKT di bahasanya. Kemudian juga ada KPU Kota Tarakan menerima pelaksanaan kuliah luar ruangan
kemarin sempat dilaksanakan beberapa hari, khususnya di Fakultas Hukum sih kemarin. Yang berikutnya lagi, kami juga rencana, ini masih dalam tahap rencana, melibatkan pemuda dan kelompok-kelompok lain itu untuk menjadi relawan demokrasi. Kalau dalam segi pengawasan kan biasanya ada aturan-aturan yang harus ditaati. Contoh misalnya pengawas ini harus terdaftar di KPU maupun di Bawaslu juga, gitu. Sehingga dia dalam proses pengawasan itu pun jelas bahwa ini berasal dari lembaga mana. Karena itu salah satu persyaratan itu. Kalau mau diakui sebagai lembaga pengawas, seperti itu. Ada lagi? Ada Pak. Oh, Yang selanjutnya Pak, apa saja langkah konkret yang KPU ambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam setiap pemilihan umum? Langkah konkret yang pertama, karena proses penyusunan daftar pemilih itu terintegrasi, baik itu data dari BPS, kemudian di Dukcapil, baru kita bisa melihat di situ berapa banyak jumlah pemilih potensial. Pemilih potensial, kalau pemilih potensial itu artinya pemilih pemula. Nah, kalau pemilih pemula ini kan pasti generasi muda kan? Nah, contoh misalnya belum mencapai 17 tahun, tetapi pada saat mau pemilihan itu dia sudah genap 17 tahun. Karena syarat pemilihan terdaftar sebagai daftar pemilih itu ada 3: 17 tahun, sudah memiliki KTP, dan kalaupun belum 17 tahun sudah menikah. Nah itu artinya dari 3 syarat itu harus terpenuhi. Gitu. Kalau semisalnya dari langkah konkretnya untuk memastikan, yang pertama KPU melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi untuk mengajak pemilih pemula atau pemilih potensial ini untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai DPT. Kemudian juga dalam dalam asas pemilu itu ada namanya asas umum. Umum ini dia tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi semua kalangan itu, baik itu mau yang masih muda, tetapi dalam persyaratan itu tadi yang 3 saya sampaikan itu, kelompok tua sekalipun ataupun yang kelompok sudah dewasa, mau dia yang mohon maaf yang normal maupun yang disabilitas, itu semuanya kita fasilitasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadi salah satu yang menjadi titik fokus kita selain melakukan updating data pemilih, juga kita melakukan sosialisasi. Itu sih yang dilakukan langkah konkret. Ini ada pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak terhadap peran generasi milenial dalam memajukan sistem demokrasi dan menjaga nilai-nilai Pancasila di Indonesia? Harapan saya adalah jangan apatis terkait dengan kondisi politik hari ini. Kenapa? Dengan tidak apatisnya generasi milenial, itu yang nanti mempengaruhi masa depan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau semisalnya generasi milenial tidak melaksanakan yang namanya pemilihan atau KPU terbentuk atas dasarnya yaitu Undang-Undang 1945 pasal 22E, di mana di situ pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh suatu lembaga pemilihan umum. Jadi produk dari pemilu ini akan bersinggungan dengan yang lain. SPP kalian nilainya besarannya berapa itu ditentukan dari situ juga, karena aturan dari Kementerian Pendidikan misalnya, ya kan?
harga bahan pokok yang kalian nikmati hari ini pun ditentukan dari situ juga. Misalnya kalau di pilkada, lahirlah atas pemilihan itu, pilkada itu menghasilkan kepala daerah. Kalau misalnya kepala daerahnya amanah, yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, maka dia tidak akan membiarkan harga bahan pokok itu akan melambung tinggi. Tapi kalau misalnya kalian tidak turut andil ataupun melakukan yang namanya menyampaikan hak pilihnya, jangan salahkan karena kalian tidak memilih sebelumnya kan, atau golput. Itu untuk dalam hal pemilihan hak pilih. Kemudian yang bisa, harapan saya juga kalian itu bisa mengawasi jalannya pelaksanaan demokrasi itu sendiri, baik itu tingkat pemilu, pemilihan umum maupun di tingkat pilkada. Apa yang bisa kalian lakukan? Contoh misalnya, ini ada beberapa calon nih. Ada beberapa calon. Kalian bisa melakukan sosialisasi, yang ini bagus visi-visinya misal. Yang ini masih kurang, yang ini masih dipertanyakan misalnya. Kalian bisa melakukan pendalaman itu. Itu harapannya. Kemudian kalau misalnya ada penyelenggara yang melakukan di luar dari aturan-aturan penyelenggaraan, kalian bisa melakukan pelaporan. Di situ dalam hal konteks pengawasannya. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, mungkin kasih Pak atas kesempatan dan juga wawasannya terkait hal yang telah tadi kita bahas. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi orang-orang yang akan menonton video ini. Terakhir, Ya. Yang pertama adalah apapun yang kalian dapatkan hari ini, jangan hanya selesai di situ. Kalian harus tingkatkan. Contoh misalnya pengetahuan hari ini misalnya adalah A, B, C. Kalian harus bisa meng-cross check itu dengan baik. Jangan sampai ada kekeliruan di dalamnya. Jadi kalian bisa menjadikan antara misalnya dari buku ini begini hasilnya, kemudian dari buku ini begini hasilnya, yang disampaikan oleh ini begini loh hasilnya. Artinya kalian bisa jadikan sandingan begitu. Jangan telan mentah-mentah. Yang saya pahami kalau mahasiswa ataupun generasi muda itu dia memiliki daya kritis yang tinggi, ya kan? Bisa saja orang mengatakan ini handphone, tapi karena kalian berangkat dari kata kritis itu, nggak mungkin ini handphone ini. Saya coba cek dulu ya, betul nggak ini sudah memenuhi kriteria handphone nggak? Ya kan? Handphone itu seperti apa sih misalnya? Tuh, berikutnya belajar baik-baik. Kalau nilai di atas kertas itu gampang kalian dapat, tetapi nilai yang tidak pernah ataupun mata kuliah yang tidak pernah diajarkan di ruang-ruang kuliah, kalian harus cari sendiri itu. Contohnya di mana? Di organisasi. Ada organisasi, kalau di kampus ada organisasi BEM, ada juga HMJ, ada juga UKM. Itu kalian bisa terlibat di situ. Kalau organisasi di luar banyak, karena apa yang kalian dapatkan di kampus nanti itu tidak semuanya bisa diaplikasikan di dunia nyata. Makanya perbanyak ilmu pengetahuan kalian, bukan hanya sebatas teori, tapi kalian bisa mencari ilmu itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir. Oh ya, terakhir saya mau tanya nih. Matikan aja. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Kenalkan kami mahasiswi UBT Lokal A2 Manajemen Angkatan 23. Saya sendiri Radia, teman saya Ana, Reva, dan Luffy. Jadi kali ini kami ingin mewawancarai Abang sebagai anak milenial, sebagai pemilih muda mengenai demokrasi dan hak suara. Apakah Abang bersedia kami wawancarai? Ya, saya bersedia diwawancara. Oke. Kalau bisa tahu dengan Abang siapa?
Jadi perkenalkan, nama saya Reza Saputra, biasa dipanggil Reza. Baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama saya yaitu apakah kemarin abangnya ikut dalam pemilihan umum? Jadi kemarin saya ikut pemilihan umum, ya, saya ikut pemilihan umum. Jadi pendapatnya abang, kenapa sih kita tuh wajib ikut dalam pemilihan umum? Kenapa kita wajib? Karena itu kontribusi kita dan cara kita belajar politik. Dengan kita ikut pemilu, kita bisa menyumbangkan suara kita untuk memilih pemimpin yang bakalan terpilih begitu, yang sesuai kemauan kita sendiri. Baik, selanjutnya, menurut Abang, apakah pemilihan umum kemarin itu sudah menyentuh kata demokrasi? Menurut saya sudah cukup demokrasi ya, karena pemilu itu sendiri sudah bagian dari demokrasi. Kemudian dalam pemilu itu kan ada juga yang diadakannya kampanye, terus kan tidak ada juga intervensi atau tekanan dari yang pihak-pihak lain. Nah, itu juga sudah demokrasi, sangat demokrasi menurut saya. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih menurut Abang mengenai para calon pemimpin yang menggunakan money politik? Jadi emang tidak bisa dipungkir ya, kalau dalam kampanye pasti bakalan banyak betul yang main money politik. Menurut saya itu orang-orang yang udah siap ya, calon-calon yang udah siap dalam melakukan pemilu ya. Resikonya tuh bukan pada saat pemilu itu, tapi kalau memang dia terpilih nanti ke depannya, kemungkinan besar tuh dia bakalan melakukan korupsi untuk mengganti kerugian selama dia kampanye. Itu aja menurut saya, orang main money politik. Kemudian Bang, apa sih harapan abangnya untuk pemilu atau pilkada ke depannya? Kalau harapan saya ke depannya untuk pemilu, untuk kepada calon-calon pemimpinnya, lebih kepada dalam berorasi itu keluarkan aspirasi-aspirasi atau visi misinya yang kalau dia mau jadi pemimpin. Kemudian dikurangilah money politiknya, kalau bisa janganlah main money politik. Terus untuk anak-anak muda, jangan golput karena suara itu sangat penting. Itu aja dari saya. Terakhir nih Bang, nanti kan akan diadakannya pilkada. Apakah Abang ingin menggunakan hak suaranya? Yang jelas pasti akan digunakan karena saya bilang tadi suara itu sangat penting ya. Supaya kita bisa kita jangan terima dengan kekalahan kita atau kemenangan kita gitu, dengan kita menggunakan hak suara kita. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya Bang, kami wawancarai. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Ya.